Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram wal muhtaram Syaihin al-Fadil al-Karim al-Alim al-Allamah, khususan Syekh al-Mukarram Muhyiddin Mansur Abdul Razak As-Siddiqi Ad-Damsyik. Tidak ketinggalan guru kita yang terhormat Abah Kiai Haji Fathul Azim Dama umruh bi taatillah. Tidak ketinggalan guru kita Bapak Kiai Haji Samun Abduh Dama umruh bi taatillah. Yang terhormat juga adinda kita Bapak Kiai Tubagus Imam Ibrahim, cikal bakal penerus orang tua kita, khususnya di Kesultanan Banten. Juga para kesepuan yang mulia, para duriyat Sultan Hasanuddin Banten Al-Maghfur. Tidak ketinggalan sahabat kami Bapak Kiai Haji Bukhari Al-Arsyad, pimpinan Pondok Pesantren Al-Irsyad, sekaligus beliau pengasuh dan ketua yayasannya. Alhamdulillah hadir. Para alimil ulama, para kesepuan, undangan, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, ibu-ibu sing cantik-cantik. Semoga kehadiran ibu niki mendapat syafaat Rasulullah. Amin. Sehat, panjang umur, dan rezekinya orang kurang-kurang. Kreditan sing durung lunas menawa cepet lunas. Siapa tahu orang kebayar teke-teke dibebasakan sering diutang. Utangi kebayar kabeh insyaallah dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya lamun ningali ibu-ibu niki wajahnya wajah surga niki. Amin. Ketinggalan wajah surga itu yaitu CSR, cerah, senyum, ramah. Nah, pengen majeng surga bu? Pengen, syaratnya kedah mati. Sebab urip-urip penor bangkit majeng surga. Hapunten ya bahasana di dia teh bahasa Sujai nih Pak Kiai. Sunda, Jawa, Indonesia. Jadi kaben Indonesia. Hadirin yang kami hormati, apa saja biluatil adati awal macam-macam anwa'il lughah. Ya. Dalam perjalanan hidup kita ini, dari bulan ke bulan sepanjang tahun tidak pernah terhindar dengan tonggak-tonggak sejarah. Apakah itu sejarah nasional, sejarah tradisional maupun sejarah peradaban, untuk menyelusuri nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karena sejarah bukanlah arsip yang bisu, tetapi sebagai tolok ukur dalam perjalanan hidup kita, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.
Di bulan Rabiul Awal ini umat Islam di berbagai pelosok tanah air, bahkan di belahan dunia, memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah Banten itu belum pernah alfa Pak Kiai. Walaupun pemerintah mengalihkan di hari Rabu, tapi kita tetap ngambil utama di tanggal 12. Kita pertahanan istiqomah ini mantap insya Allah Pak Kiai. Tidak tergantung. Hadirin yang kami hormati, oleh karena itu peringatan Maulid yang sudah berlaku sejak dulu, bahkan dalam kitab Kifayatul Ahyar, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Qatada, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Senin, jawabnya lagi memperingati hari kelahiran. Bahkan di dalam kitab Syarah Berjanji itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu masing-masing membuat pernyataan tentang peringatan Maulid. Termasuk Al-Imam As-Syafi'i dalam kitab Yanatul Talibin kedua itu berkata, man jama'a ihwanan wa hayya'atu aman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'allahu lahu yaumal qiyamah ma'as syuhada'i was sholihin. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara kita sesama Islam, sesama mukmin, dan menyediakan hidangan konsumsi sedekah untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama para syuhada dan para sholihin. Luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kumpul pada malam ini menghormati, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, insya Allah pada hari kiamat nanti dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat nanti bersama para syuhada dan sholihin. Berarti ahli surga. Amin. Hebatnya kanjeng Nabi Muhammad, keistimewaannya, lahirnya saja diperingati oleh umat sedunia, wafatnya saja sampai dikunjungi oleh umat sedunia. Kalau kita saat ini memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, kanjeng Nabi hadir melihat dengan cahayanya Nabi Muhammad. Mauti kahayati, hidup matiku seperti hidupku. Barang siapa yang berkunjung di makbaraku, aku akan melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hadir kanjeng Nabi saat ini insya Allah. Dan termasuk Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga hadir saat ini menyaksikan insya Allah bersama kita semuanya. Hadirin yang kami hormati, hidup dan matinya Nabi Muhammad sangat istimewa, didoakan oleh orang sedunia yang berkunjung setiap hari di Madinah di makbarah Rasulullah. Tidak kurang dari 2 juta sampai 5 juta. 1400 tahun sampai sekarang Rasulullah tidak asat-asatnya Allah, makbarahnya dikunjungi. Nah, Rasulullah melihat, memandang kepada umatnya, siapa yang berkunjung di saat aku meninggal mati, maka sama berkunjung pada saat aku masih hidupnya. Bahkan ada hadis di Sahih Bukhari juga, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil hayat. Siapa yang mimpi ketemu Rasulullah, ketemu wajahnya Rasulullah, sama dengan melihat wajahnya Rasulullah pada waktu hidupnya. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat wajahnya Rasulullah, supaya bisa mimpi? Itu para ulama memberikan petunjuk itu. Ada 27 macam petunjuk itu, pengen mimpi Rasulullah bisa ketemu. Ada yang suruh baca sholawat 1000 kali setiap hari, setiap malam 1000 kali. Dan terakhirnya, ya Allah, ya Rob, arini fil manam wajhan nabi wa makanahu fa inni syaikun. Ya Allah, perlihatkan kepada saya waktu tidur mimpi melihat wajahnya Rasulullah dan tempatnya, karena aku rindu kepadanya. Ada yang gitu. Ada lagi disuruh membaca surat Kahfi setiap Jumat dan mohon supaya saya diberikan mimpi melihat Rasulullah. Ada lagi disuruh membaca wadduha walail sama watin, ya, 7 kali selama 7 hari, pagi dan sore, waktu terbit matahari, waktu terbit matahari dan terbit matahari.
nanti memohon kepada Allah supaya aku bisa mimpi melihat Rasulullah. Ada disuruh petunjuk lagi, suruh baca inna atoina 1000 kali selama 1 minggu, memohon supaya aku bisa diperlihatkan melalui mimpi wajahnya Rasulullah tempatnya karena aku rindu kepada Rasulullah. Ada lagi yang melalui membaca inna atoina 1000 kali. Ada lagi yang membaca apa lagi itu banyak sekali sehingga hafal Pak Kiai. Tapi insya Allah ini saking rindunya kita kepada Nabi Muhammad, karena nilai membaca sholawat itu luar biasa. Bahkan dalam kitab Lubabul Hadis, 100 keuntungan orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, 80 di akhirat dan 20% adalah keuntungan di dunia. Bahkan ada orang yang menemui kesulitan dalam kebutuhan hidupnya, memperbanyak sholawat. Saya baca dalam kitab Syarat Jubat, man asura alaihi hajatun fal yuksir sholata alayya fa innaha tuksiful humum wal karub wa tuksirul arzak. Barang siapa lagi mengalami kesulitan dalam menghadapi segala sesuatu, maka perbanyak membaca sholawat kepadaku. Sesungguhnya banyak membaca sholawat itu akan membuka, menghilangkan kesedihan dan kesusahan, termasuk kesempitan, dan akan mendatangkan rezeki. Allah dan Rasulnya saja, Allah dan para malaikat saja membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apalagi kita ya Allah baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad tidak cukup dengan pengakuan. Sama saja kalau pengakuan yang diakui oleh kita belum tentu akan ngaku kepada kita. Sama saya cinta nih kepada Kiai Fatul Alim, cinta, tapi belum tentu Pak Kiai Fatul Alim itu tahu ke saya. Cuma kitanya doang yang ngaku. Kalau pengen diaku, maka kita harus banyak menyebut-nyebut silaturahim, termasuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW itu. Tapi ada ciri-ciri cinta kepada Rasulullah tempat macam. Yang pertama, ciri-ciri cinta kepada Rasulullah, Nasaruddin, membela agama, mengagamakan masyarakat, dan memasyarakatkan agama. Ini yang pertama. Al-Islam huwa din wa minhu ad-dawliyah. Saya baca itu keterangan Al-Islam huwa din itu adalah rektor yang pertama Al-Azhar. Tahun berapa itu ya sebelumnya? Itu dalam bukunya ditinjau, agama ditinjau berbagai aspek sama pengarang gitu. Islam itu adalah agama, dan agama untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada seorang pejabat yang mengatakan bahwa negara nggak boleh dikaitkan agama, salah. Manusia itu dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak terlepas dengan agama. Semua kehidupan itu tidak terlepas. Kok agama mau disingkirkan? Saya sedih. Ada itu ungkapan seorang sahabat kalau ulama itu. Jadi an-nasu fi dini mulukihim. Jadi manusia itu tergantung daripada agama pemimpinnya. Kalau pemimpinnya agamanya rusak, rakyatnya akan rusak semua. Kalau pemimpinnya agamanya bagus, insya Allah rakyatnya akan ikut bagus semuanya. Benar ya Pak Kiai ya? Nah, oleh karena itulah ini al-Islam. Jadi intang surullah yang surkum. Jika kamu membela agama Allah, insya Allah Allah akan membela kita. Nah, yang pertama. Yang kedua, ad-difa'u syariah, mempertahankan syariat Islam sekaligus penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih orang muslim saja takut menjalankan syariat Islam? Berkata dengan dari ujung rambut ujung kaki itu membuktikan simbol-simbol syariat Islam. Kenapa takut? Islam itu melindungi dengan segala-galanya. Namanya yaitu ad-difa'u syariah, mempertahankan sekaligus penerapan syariat Islam dalam kehidupan kita. Ini bagi orang muslim, bukan untuk memaksakan non muslimnya. Nggak perlu takut. Kenapa kita ucapkan Allah saja ketakutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketakutan. Nyebut Allah saja ketakutan, sehingga makanya Tuhan yang masih umum, orang muslim takut nyebut Allah.
Yang ketiga yaitu at-tahalluk bihuluki, berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Yang keempat yaitu iktidaan di sunnati, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ini tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah. Hadirin yang kami hormati, kita kembali bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi, termasuk gubernur Irbil Irak yang bernama Malik Muazzam Mudhafaruddin. Ya Syekh, Malik Muazzam Mudhafaruddin mengadakan peringatan Maulid itu sampai 7 hari 7 malam. Sampai pemerintah menganggarkan peringatan Maulid itu 155 miliar kalau dihitung uang sekarang. Mengapa pada saat itu mengadakan peringatan Maulid yang begitu meriahnya sampai 7 hari 7 malam? Karena Islam saat itu, umat Islam sedang keadaan lemah, lagi dijajah oleh penjajah dari Mongolia, Bizantium, Rumania yang bernama Raja Jengisan. Kenapa lemah? Lupa kepada sejarah Rasulullah dan campur aduk asing masuk di negeri itu, dan orang-orang masyarakat itu ngejar-ngejar jabatan, termasuk mencari-cari dunia. Akhirnya dilemahkan, dijajah oleh kalangan kaum Kristen Ortodok. Tapi dengan memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad yang membangun semangat juang umat Islam, maka di situ kegemilangan umat Islam timbul dengan peringatan Maulid Nabi. Walaupun Imam Salahuddin Al-Ayyubi itu ditangkap oleh penjajah sampai mati di penjara, tapi beliau seorang panglima jenderal berani untuk sehingga mengadakan perlombaan kosa riwayat Nabi yang dimenangkan oleh siapa pengarang berjanji itu pemenangnya dari negara berjanji itu, dan sampai sekarang diteruskan al-fasolu ala nabi al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusolli wa yusalim wa yubarik alaih. Surga, kenikmatan surga, kebahagiaan surga akan diberikan kepada orang yang banyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa membaca sholawat dan salam. Nah, bagaimana peringatan Maulid di Indonesia sejak kapan? Saya pernah mengadakan survei penelitian Pak Kiai Bukhari, ada di Gedung Purbakala, namanya Gedung Kris, adanya di Taman Mini di sana. Ternyata itu ada sejak zaman Wali Songo, dan ciri khasnya ada. Kalau Jogja namanya panjang sekaten, kalau Demak namanya gerebek panjang mulut, kalau Cirebon namanya panjang jimat, kalau Banten Kesultanan Bali itu ngeropok panjang mulut. Itu paling hebat, senangnya ngeropok panjang mulut, digotong-gotong, diiring-iring. Itu terserah dikembalikan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad. Cara-cara memperingati Maulid itu yang penting rasa senang dan positif, motivasi kepada jalan kebenaran. Dalam surat Yunus ayat 57, qul bi fadlillahi wa bi rasulihi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu. Ya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu. Fa bidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan demikian maka hendaklah mereka bersenang gembira. Jadi lamun ana peringatan Maulid pada senang, sing ngerokok kibring, sing diiring-iring, iku luar biasa, masuk dalam idholus surur, sing nilainya besar. Lah, peringatan Maulid bid'ah justru banyak positif. Anani peringatan Maulid panjang diiring-iring, ku sing ora lakukan ning masjid pengen ngedelem ning masjid. Sing ora lakukan pakai kerudung, ku barenane panjang Maulid nggo kerudung jangan. Sing ora nggo peci, nggo peci. Sing ora lakukan metu kok bisa kumpul-kumpul walaupun ngiring-ngiring atau ngegotong panjangnya. Luar biasa itu. Bahwa peringatan Maulid itu adalah sebagai sarana untuk mempersatukan umat Nabi Muhammad supaya ingat kepada perjuangan Rasulullah. Nah, satu tuh. Hadirin yang kami hormati, Kanjeng Nabi itu istimewanya luar biasa. Keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad tercatat dalam syair Lam Yahtaim. Kalau nggak salah itu ada 10 macam tuh, hebatnya. Tak baca sering golek ya.
Iki sing biasa dihafal-hafal karo bocah cilik selawatan di masjid-masjid. Tapi boten oning niki ibu-ibu bapak-bapak seniki ke samun ilang. Padahal lamun dihafalakon itu hikmahnya besar. Coba jajal tak baca ya Bu ya. Ibu-ibu bapak-bapak lamun jawab Allah gitu. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi mada zamani. Sepi sangane turu tapi matanya melotot kayak bandeng digoreng. Min hudawabu falam tarom wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasani. Kendor anda jawab min halbi kama min royatun sabatat wala yuro asru bauli minu bi alani. Terpaksa anda sih jawab melotot kan rupanya terpaksa. Coba dihitung ana 10 macam keistimewaan sifat-sifat Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia biasa tapi manusia luar biasa. Pertama, lam yahtalim. Kanjeng Nabi Muhammad itu belum pernah ihtilam. Belum pernah mimpi basah, termasuk mimpi-mimpi yang lainnya. Kalau tidur kanjeng Nabi gak mau mimpi. Ya Allah, kenapa? Kanjeng Nabi niku lamun ayun sare derebe wudu, lalu membaca Al-Quran. Bahkan pernah ngomong kepada Siti Aisyah, Aisyah, kamu jangan tidur sebelum menamatkan Al-Quran 30 juz. Waduh, kuat ya Rasulullah. Oh, membaca kulhu 3, birobil falak 1, birobil nasr, fatihah 1, arep turu, iku ganjarannya seperti membaca Al-Quran 30 juz. Pengumuman mulai kau bengi, ibu-ibu. Lamun pengen turune enak, ora diganggu setan. Lamun ngimpi-ngimpine enak, silakan arep turune ngambil banyu wudu, baca Quran, kulhu 3, birobil falak 1, birobil nasr, fatihah 1. Lamun hafal ditambah ayat kursi, ora hafal mah ayat meja. Turu, enak insyaallah. Orang kan ketis nonton TV kan sinetron kebawasan. Boro-boro berwudu langsung gua belum ngebapang kelengkor. Wantes ngipin itu bogobok gogongkong. Sebab orang lokan baca Quran arep turun itu. Yang kedua, iki lagi keistimewaan Rasulullah. Wa mata sa'aba fi madaz zamani. Kanjeng Nabi Muhammad belum pernah angop, belum pernah hamuai. Belum pernah apa namanya tuh mangap kok nguap dari mau Batam dari yang pernah ngelekemnya seumur urip sepanjang zaman dari yang pernah nguap hebat ya boleh dodok neriki durung sejam mangane is mangapi or kehitung lah bu kok masih nyembuni mampir kesedot jarane kita mak uang sing mangap iku angop iku silite didamu setan. Kenapa? Itu orang yang nguak itu kalau mendengarkan ceramah mangap itu orang meneng-meneng. Tapi lamun nonton TV orang mangap-mangap itu sejam dah. Sebab senang TV anu niki nih setan. Tapi lamun hadir di pengajian mengkulekan ngumap perang dingin karo setan, setan RCTI, Indosiar, setan macam-macam setan kan. Wis aja hadir ada gini ruami ane sing kuwi olahraga wis sinetron wis endin wis anu segala macam lah barang tak kemerene dodok di dua moni silite ibu-ibu apa mangap aja lajar setan la wong tak damoni silite mangap barang lambat mana ngantuk elep barang wis ngantuk jare setan ikilah temen saya bener kata nenek bilang manuk pelatuk mabur ngetan wong sing matane ngantuk iku bature setan. Oh, ngaku dewek. Wake Pak Ustadz ngatur setan sing aku. Mangkane jago, jere guru kula mah bengen kok. Lamun angop iku ditutup. Enda setannya oleh gemuyuk. Ida tasa'aba falaya fa inna syaitana yatru. Ditutup. Tapi lamun bersin boleh dibuka ucapan alhamdulillah iku setane mentali 100 meter. Sing ngrungu langsung yarhamukallah. Jawab maning yahdikumullah. Jawab orang bisa, ya sudahlah. Rupanya orang bisa jawab kan. Wa yuslihu balakum. Tapi bagus baik daripada habis. Nah namanya hilang sawah tega motor. Tapi sing kelewat-lewat bersedia. Cina botak.
Cina bodak di banjing-banjing akan sen. Nah itu. Yang ketiga, min hudawabu falam tahrub. Kanjang Nabi Muhammad itu belum pernah ditinggal lari oleh binatang apapun. Anak ayam dicelup marani, manuk diparani, orang Melayu. Percaya nih kanjang Nabi Muhammad. Jangankan binatang, pohonan saja dipanggil datang. Batu suruh ngomong-ngomong, bulan ditunjuk pecah jadi dua, hebat. Saati sajaru natakol hajaru sukol komaru bisa roti. Saati sajaru, pohon dipanggil datang. Natakol hajaru batu ngomong dengan fasihat. Sukol komaru nerima pecah apa bulan bi isaratihi dituding karo kanjeng Nabi Muhammad. Itu pada waktu mukjizat bersama orang-orang kafir. Hebat kanjeng Nabi. Coba kula anak ayam celukan buru-buru diparani ke Melayu orang percaya. Betimbung bukan digonjleng. Komo saiki mau pakai pagar mangan tanaman. Ronda ayam beragat gerong ronda. Tapi itu di wong mriki wong Serang. Cuman asalnya sing kene. Yang keempat, sifat kehebatan kanjeng Nabi, wa ma waqa'at dubabatun abadan bi jismil hasan. Kanjeng Nabi belum pernah dibencelok dilalak. Nyamuk, lembetuk dan sejenisnya aja maning nyokot nempel di boten. Hebat kanjeng Nabi. Coba kula boro-boro nyamuk laler ijo gawe nempel kowe. Karena badannya kotor kula. Wake dosani, wake sing ora halal manjene jero weteng ning jalan dayu. Nah, dipencloke dicokot di lambuk kowe ora meneng-meneng nyamuk. Nah, kanjeng Nabi Muhammad wong Allah sampun mengecam manusia kan lebih luas daripada binatang gitu. Apa nih Al-Qur'an surat walaqad darabna li jahannama minal jinni wal insi ka lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun wa lahum adhanun ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi yang disediakan nanti calon-calon penghuni neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Dikasih hati tapi suka mendendam orang. Dikasih telinga tapi telinga suka mendengarkan yang haram-haram. Dikasih mata melihatnya yang haram-haram. Jadi Allah ulaika kal an'am. Mereka itu adalah persis seperti binatang buas. Balhum adol, bahkan lebih buas daripada binatang. Apa perlu dibuktikan, Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak lamun ning pasar beborong tuku daging, tuku sayuran, kok naik motor, barang ning dedalan kok rigel kok. Sayurannya rigel, dagingnya rigel, dompet tigala, duit rigel nih kono. Kira-kira Pak, Bu, Pak, lamun ketemu kelawan wedus kok. Kira-kira wedus kok ngambil picise, ngambil daging, ngambil sayuran nih. Coba muni, ngambil apa nih? Sayuran. Lamun sing metukin iku cemere anjing, kira-kira ngambil sayuran, daging apa picis? Daging. Lamun manusia yang menemukan semuanya. Oh iya benar bahwa manusia itu lebih buas daripada binatang. Yang namanya bajing itu kan makannya cuma kelapa. Tapi kalau bajingan, manusia gak beneran umbat bayi. Aja kaget kan. Manusia lebih buas daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Terus lanjut ke nomor 5. Apa kan? Min huda wa bukalam jarang. Kanjeng Nabi Muhammad tidak melihat bekas kencingnya dan bekas beraknya. Ya, apa kan? Wala yura asrabul minum bi'alani. Tidak pernah kelihatan kalau habis buang air kecil atau buang air besar. Langsung ditelan bumi. Ya Allah hebat itu. Bumi bidoyan ning BAB ini kanjeng Nabi Muhammad. Coba wong Banten, pluk ning dolbon modal kebon. Tinggalan maning telung dina parane nyakin buat lakan dong. Paling gak yang bitong doang. Bang, niriku hebat kanjeng Nabi Muhammad masyaallah. Hebat. Lalu kanjeng Nabi Muhammad kalau ada musuh di belakang, kelihatan. Orang yang menganiaya kanjeng Nabi kelihatan. Wong intelijennya malaikat Jibril.
Itu kewalahan Abu Jahal itu ingin membunuh kanjeng Nabi, kewalahan sampai gawe kali jepat tapi kegantung dewek. Hebat kan. Terus berikutnya wa qalbuhu lam yanam wa lainu qad naisat wa la yaradillahu fi syamsi dufatuni. Wa qalbuhu lam yanam. Kanjeng Nabi itu hatinya belum pernah tidur. Wal ainu qad naisat, padahal matanya ngantuk. Matanya ngantuk tidur tapi hatinya nggak tidur. Berarti inget terus yang Allah. Jadi komunikasi ini serang Allah luar biasa. Boleh masih kalah karo ayam. Tingali ayam tuh, matanya merem lamun ane wong liwat korok deh. Berarti ayam ku turu, ayo ora turu atine. Kanjeng Nabi mah turu niku kayak turu-turu ayam. Matanya merem tetapi hati ini komunikasi dengan Allah. Barang kula mau Pak Kiai turune kayak turu-turu jaran. Matanya merem tapi si Ahmadi mau ora turu, udah kakek turu-turu jaran. Makanya ayamku hebat. Ada ahli sosiologi katanya. Ada 5 kehebatan ayam itu dibandingkan dengan kucing. Kenapa? Pertama, ayam itu kan disiplin. Disiplin waktu, disiplin tempat. Lihat ayam tuh. Kalau waktu maghrib pulang kandang. Kalau malam ini tidur di kandang ini, besok di sini lagi. Itu disiplin. Yang kedua, ayam itu kalau malam sering membangunkan orang tidur. Jam 2, jam 3, uzkurullah. Dikira sering kabeh wong Banten ning Allah. Wong nom masih jangan salah paham. Nana ayam kelur dalu-dalu kayak nana wong meteng karo anak iki. Apa ini sudah ning ayam dia. Yang ketiga, ayam itu kalau pagi pintu dibuka paling pertama itu ayam yang main. Wih, puas. Yang keempat, ayam itu enggak malas. Jadi bisnisnya kok anaknya wake kok kasih makan terus. Kayak ngoni hebat ayam. Yang kelima, ayam itu matinya terhormat. Digawe nih pasar wong pada tuh piwak ayam. Digawe ngeriung nih masjid, gegelati nih daging ayam. Wis pokoknya mah hebat ayam. Sing ora kena dicontoh mah kucing ya wari. Kucing itu uripe ora berkah. Kesalahan 5. Pertama, kucing itu indisipliner, ora disiplin, mangane turuni berak ki ora disiplin. Yang kedua, kucing itu ora jujur. Senajan disayang-sayang meleng tuan rumahnya nyolong iku. Makanya lamun ana ning Banten wong sing tukang nyolong iku arane kucing garong. Yang ketiga, kucing go, iki bab kucing maneh. Ning ayam sampe ning kucing. Yang ketiga, kucing iku males. Delengen kucing go. Lamun awan nongkrong gitu. Lagi apa? Rupanya lagi nongkrong nomor togel rupanya. Yang keempat, kucing itu kalau malam suka begadang. Lihat kucing itu, kalau malam ngeluyur gitu. Makanya kalau ada pemuda tukang ngeluyur baik warnanya kucing. Yang kelima, kucing itu kalau mau tidur sama istrinya ribut melulu. Cengker baik, dengan kucing. Jadi lamun ana wong Banten laki rabine ribut bae iku arane kucing. Uripe ora berkah. Anake ge acak-acakan lagi sing tamat SD aja. Kucing go. Nah, oleh karena itu diperlukan menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kalau sudah menciptakan wa antakuna zaujatuhu solihatan, laki rabine soleh dan solehah, insya Allah itu adalah baiti jannati. Penyakit laki rabiku wakeh. Pertama adalah penyakit diabetes, diam-diam bertengkar terus. Yang kedua nih penyakit laki ini si jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Penyakit rabi ini arane jisamsu, janjinya manis nyatanya palsu. Anaknya penyakitnya gentong, generasi tukang tongkrong. Waduh, parah. Lamun samun kenang penyakit diabetes kayak gini. Tapi lamun baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sepaket akan masuk ke surga anak istrinya semua. Ini surat Ar-Ra'd ya. Barusan, oh sungguh bahagia gitu ya. Hidup bersama keluarga, penuh kasih sayang mesra. Hidup damai sejahtera, rumahku itulah surgaku.
di dunia. Oh sungguh bahagia. Oh, mantap itu. Inilah yang diharapkan seperti itu. Nah, kita terusakan. Kebetulan yang kucing ben nabraking. Nah, yang keenam kepire kan? Kewolu kesange. Yang kesembilan kitfahu qada'allata qauman idza jalasu indal wilada syifyata bimuhtatani.